Hai, ketemu lagi nih di channel YouTube-nya Betania Kamarati. Seperti video-video sebelumnya, di video kali ini saya tetap mau membahas mengenai MPASI ya. Kali ini saya mau membahas mengenai mitos atau fakta mengenai MPASI. Kayaknya di video yang sebelumnya saya juga ada mitos atau fakta tentang MPASI. Boleh ditonton ibu-ibu. Ternyata masih ada kelanjutannya, dan ternyata mitos-mitos itu banyak sekali ya ibu-ibu. Dan yang sebenarnya itu ya bukan mitos, boleh-boleh saja untuk dilakukan atau diberikan kepada anak. Cuman karena kan kita biasanya ibu baru lebih nurut nih sama orang tua kita yang lebih berpengalaman, dan pastinya kita akan kalah. Ya nggak sih ibu-ibu? Ya sudah, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, ada yang bertanya, oh ya, masih sama, sumber ini saya ambil dari highlightnya Dr. Meta Nindita, spesialis anak, konsultan. Ternyata beliau melakukan Q&A di Instagramnya, dan saya mencoba untuk merepost, membagikan ke yang lain melalui video saya. Kita mulai saja. Yang pertama, ini ada yang bertanya nih, makan ceker katanya biar pintar cari duit. Apa hubungannya ini ya? Nah, ini mitos. Maksudnya mungkin biar jadi orang yang perhatian ya bu, karena selalu ceker, bukan ceker bu, teker. Selanjutnya, jadwal makan bisa bikin anak geragas. Kalau ini bahasa Jawa, ini geragas ini alias kayak orang nggak pernah makan. Betul, apa mitos apa enggak? Jadi gini, kita samain persepsi dulu ya ibu. Ini jadwal makannya sehari berapa kali? Kalau di jadwal makan sehari sekali atau malah 2 hari sekali aja, mungkin iya. 2 hari makanya 2 hari sekali, ya jelas lah dia si bayi kalap, makanya kayak orang geragas. Seharian nggak makan kayak orang puasa aja. Pada dasarnya jadwal makan itu dibuat sesuai dengan durasi pengosongan lambung anak. Semakin besar usia, durasi pengosongan lambung akan semakin panjang. Pada saat lambung kosong, jadi laparlah kita. Makanya bayi baru lahir, kapasitas lambungnya kan masih kecil, durasi pengosongan lambungnya juga singkat. Bisa banget menyusut tiap jam atau 1,5 jam. Semakin lama, karena kapasitas lambung meningkat, jadi 2 jam sekali, bisa juga 3 jam sekali, dan seterusnya. Kalau kita mengatur jadwal makan sesuai dengan itu tadi, pada saat jam makan memang anak lapar, tapi bukan kelaparan loh. Diharapkan emang dia akan mengikuti sinyal lapar dan berhenti makan mengikuti sinyal kenyangnya. Begitu ya bu, paham kan? Kemudian disuruh banyak-banyak makan belut, katanya biar cepat jalan anaknya. Ini kata orang tua siapa ya? Terus kalau nggak makan belut, kalau nggak makan ikan, jadi bisa berenang nggak ya bu? Kalau makannya ikan terus berarti bisa berenang gitu bu maksudnya. Belut adalah salah satu sumber protein hewani, tapi nggak ada hubungannya dengan anak bisa cepat jalan ya. Kalau ingin anak bisa berjalan, perlu distimulasi. Hindari penggunaan baby walker. Baby walker, oke? Jangan sering-sering digendong. Berikan mainan yang bisa didorong-dorong sambil berdiri adalah beberapa contoh hal yang bisa dilakukan. Selanjutnya, makan ikan salmon biar pinter. Itu beneran nggak?
Asam lemak omega 3 yang namanya DHA adalah lemak yang penting banget buat perkembangan otak manusia. Pada bayi, DHA berperan untuk penglihatan optimal dan perkembangan kognitif. Makanya penting banget mengkonsumsi sumber DHA ini. Banyak terdapat pada ikan-ikanan yang berminyak seperti contohnya ikan salmon. Tapi tidak harus ikan salmon ya Bu ya. Banyak yang menyebut ikan salmon sebagai sumber DHA karena emang banyaknya di luar negeri ya ikan salmon. Penelitian atau buku yang sering menampilkan ini dari luar negeri. Di Indonesia yang notabene negara kepulauan, ada banyak banget jenis ikan lokal yang gak kalah sebagai sumber DHA. Ini contoh ikan-ikan lain yang DHA-nya tinggi. Nggak harus salmon kok. Pakai aja ikan yang ada di daerah ibu-ibu sekarang tinggal. Ikan kembung juga bagus. Next. ASI kuning baru lahiran adalah ASI basi, harus dibuang dulu. Waduh. Ya, ini mitosnya pakai banget, Ibu. ASI yang baru keluar saat habis melahirkan itu namanya kolostrum. Warnanya memang agak kekuningan atau keorengan karena mengandung beta karotin yang tinggi. Kolostrum penting banget untuk bayi loh. Makanya sering disebut gold liquid atau cairan emas. Jangan dibuang ya, sayang amat. Penting loh ini, Bu. Selanjutnya, bayi lagi ada luka di kaki, nggak boleh makan amis-amis dulu, katanya lama sembuhnya. Mitos atau fakta sih? Jelas mitos. Kenapa? Saat ada luka, tubuh akan mengalami beberapa fase penyembuhan. Ada beberapa zat nutrisi yang berperan pada fase ini. Salah satunya protein. Telur ikan yang sering dianggap amis justru penting untuk proses penyembuhan luka. Bukan berarti kalau luka makanya cuma telur sama ikan loh ya. Nutrisi seimbang tetap lebih penting. Next, makan duri ikan bisa bikin anak cepat tinggi. Bener nggak ini ya? Mitos. Lagian duri ikan bisa nyangkut loh Ibu. Mbok makan ikannya aja kenapa? Rada bahaya sih kalau buat anak kecil. Ikannya kan enak, kenapa harus durinya sih Bu? Next. Baru mulai makan, bayinya lahap makan, malah disuruh stop, jangan kasih lagi, takut kekenyangan. Kasihan amat nih bayi, padahal kadang ada loh bayi yang susah banget makan. Ini giliran udah doyan makan kok malah di-stop tuh, kenapa ya Ibu? Ya kasihan itulah Bu. Prinsipnya adalah responsive feeding. Kita harus mengenali dan memberikan makan pada anak sesuai sinyal lapar dan kenyang. Kalau bayi terlihat masih lapar, ya diteruskan proses makannya, kan maksimal 30 menit. Next, gak boleh makan sayap ayam, takut gemetaran katanya. Kata siapa? yang gemetaran siapanya Ibu? Ayamnya apa bayinya? Mitos Ibu, itu boleh-boleh aja kok makan ceker, makan sayap ayam. Lanjutnya, makan ceker entah pas sudah sekolah tulisannya jelek. Ini mungkin asal muasal dari tulisan ceker ayam kali ya Ibu. Berarti dokter-dokter itu biasanya kan tulisannya jelek, kebanyakan makan ceker ayam kali ya Ibu. Gak ada hubungannya juga Ibu, ini mitos ya. Next. Katanya kalau bayi dikasih makan pepaya bisa pintar ngoceh. Waduh, udah kayak burung aja ya. Mungkin dianggapnya anaknya kayak burung kali ya, makanya pepaya terus ngoceh. Dikasih pepaya sih boleh, tapi tujuannya
bukan untuk biar cepet ngoceh loh ya, pintar ngoceh atau pintar ngomong. Supaya bayi pintar ngomong itu harus distimulasi Bu, bukan cuma dikasih pepaya aja. Next, apa benar dok kalau ibu lagi nyusun ibunya harus banyak makan karbohidrat dan sering-sering makan? Memang ibu menyusui itu butuh kalori ekstra dari makanan, sekitar 450 sampai 500 kalori. Makanannya pun harus tetap seimbang, karbo, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kalau lebih dari ini, ada kemungkinan ibu akan naik berat badannya dan kesulitan kembali ke berat badan awal. Sama nih kayak saya. Makan terus, alasannya kan lagi nyusuin, bayinya butuh ASI. Giliran sekarang udah gendut, nggak bisa turun-turun, nyesel. Ada nggak yang kayak saya nih ibu? Selanjutnya, katanya kalau dikasih triple pro He itu bisa sebagai booster berat badan. Bener nggak dok? Mitos. Kalau kata dokter Meta, mitos. Mau double, triple, quadruple, semuanya mitos. Proporsi protein pada MPASI itu sekitar 10-15% dari total kebutuhan kalori. Dan ini bukan berarti harus dari satu sumber saja, misalnya ikan doang. Dalam sekali makan, kalau mau dikasih pepes ikan, dikasih telur, ditambah ayam, ya boleh-boleh aja, selama proporsinya masih 10-15%. Kalau lebih dari itu, pasti ada yang berkurang, yang lainnya entah lemak, karbo, dan lain-lain. Jadi nggak seimbang kan, ya kan? Lanjut, pertama MPASI dimulai pisang selama 1 minggu. Nah ini nih, sering banget masih saya mendengar, ternyata masih ada aja yang memberi MPASI pertama itu menu tunggal. Padahal di video-video saya itu sebelumnya banyak menjelaskan menu tunggal itu yang seperti apa, 4 bintang seperti apa, menu lengkap itu seperti apa. Tapi ya itu tadi, mitos dari orang tua itu ya sangat kuat bener. Ini tradisi turun temurun memang aslinya. Pisang saja tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Sejak awal sudah harus diberi menu lengkap. Tuh kan, dokter Meta aja bilang gitu. Makanya saya juga membagikan ke ibu-ibu mengenai pemberian MPASI menu lengkap. Tapi ya itu tadi, karena mitos dari orang tua. Sebenarnya orang tua bisa orang tua sendiri, bisa kakek nenek, bisa keluarga, bisa tetangga, dan yang lain itu menganjurkan itu. Ya kalau kita sebagai ibu baru yang belum berpengalaman, ya nurut-nurut aja ya kan. Lanjut, kalau anak usia kurang dari 24 bulan lagi sakit, nggak mau makan, kasih teh manis buat tenaga. Bener nggak itu? Ini kayaknya emang tradisi orang Indonesia ya Bu. Tradisi itu tadi sama kayak yang diberikan pisang itu tadi. Ada yang pingsan kasih teh hangat, ada yang habis kecelakaan kasih teh hangat, ada yang nggak enak badan, teh hangat juga kasihnya. Sayangnya buat anak, teh tidak memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat. Selain itu, teh bisa menghambat penyerapan zat besi, dan kalau manis, kadar asupan gula jadi meningkat deh. Kenapa sih nggak disusuin aja Bu? Next, kalau makan ikan bayinya amis loh. Yang amis ikannya apa bayinya ini Bu? Ini mitos ya Ibu. Ikan adalah sumber protein hewani yang baik karena juga mengandung DHA. Tetap jaga kebersihan bayi dengan mandi rutin ya, biar gak amis. Terus nih lagi, dok katanya kalau anak mau jalan wajar jadi gak suka makan. Bener gak ini ya? Ini juga mitos, kata dokter Meta. Kalau mau diulik-ulik alasannya, mungkin karena pada saat anak mulai belajar jalan, tekstur makanan juga mulai naik kasar. Banyak anak yang kesulitan sehingga jadi ogah-ogahan makan. Tapi aslinya mah nggak ada hubungannya Bu. Iyalah, masuk akal juga sih kata dokter Meta. Kalau tadinya lembut, kalau udah 12 bulan kan biasanya udah mulai jalan.
Nah, teksturnya udah makanan keluarga, udah mulai kasar. Ya pastilah si bayi kaget, ogah-ogahan makan. Sekian dulu video mengenai mitos atau fakta mengenai MPASI. Semoga bermanfaat dan ibu-ibu nggak ada lagi nih yang bingung-bingung harus kasih apa untuk MPASI pertama, harus kasih apa untuk biar naikin berat badan. Semuanya sudah jelas ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih Dokter Meta. Dadah.